Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul kiram wal muhtaram para alim wal ulama, wabil khusus Al-Ustaz Haji Abdul Aslam, segenap jajaran kepengurusan Yayasan Masjid Baitur Rahman, para hadirin rahimahumullah. Alhamdulillah, kita ucapkan sebagai rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, memberikan nikmat sehat, memberikan nikmat iman, sehingga pada malam hari ini kita semuanya dapat hadir dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya baik di dunia ini lebih-lebih nanti di akhirat. Hadirin rahimahullah, marilah kita awali taklim rutin pada malam hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga niatan, amal, perbuatan yang kita laksanakan selalu bersama dengan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya, marilah kita simak dan dengarkan bersama-sama mawa'idul husna yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Haji Abdul Aslam kepada beliau yang mengatakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wasaddid lisani, amin.
Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmah dan karunia-Nya. Semoga kita semua dijadikan oleh Allah hamba-hamba yang pandai bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpah atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad, semoga hati kita disadarkan untuk peduli kepada warisan yang ditinggalkan kepada kita oleh baginda Nabi, yaitu masalah urusan agama. Semoga kita semua menjadi orang yang peduli terhadap sesuatu di dalam kepentingan agama. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita menjadi orang yang paling beruntung dari sekian banyak umat para anbiya wal mursalin. Yang paling untung adalah orang yang dihidupkan oleh Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Nabi Muhammad selalu berada di dalam riayah, berada di dalam pantauan baginda Nabi nantinya di akhirat. Bahkan baginda Nabi akan menolong umatnya dari tahapan demi tahapan proses di akhirat nanti. Tahapan terakhir adalah syafaatul uzma yang dihadiahkan oleh Allah kepada baginda Nabi untuk mensyafaati umatnya. Semoga kita semua berbahagia mendapatkan syafaat dari beliau nantinya. Amin ya rabbal alamin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita dihidupkan di dunia ini oleh Allah. Harus kita tahu apa tujuan Allah menghidupkan kita, apa tugas kita di dalam hidup ini, apa yang harus kita lakukan. Di dalam hal ini kami akan menjelaskan bahwa ada seorang ulama yang ditanya oleh seseorang tentang an a'dalin nas wa ajwarin nas wa aqyasin nas wa ahmakin nas wa as'adin nas wa asqan nas. Artinya seseorang ditanya, seorang ulama tadi ditanya tentang siapa orang yang paling bijaksana dan siapa orang yang paling bodoh. Artinya paling celaka. Siapa orang yang cerdas di dalam mengisi hari demi hari dari kehidupannya, dan siapa orang yang paling bodoh dari sekian banyak umat manusia, dan siapa pula orang yang paling berbahagia, beruntung di dalam hidupnya, dan siapa pula orang yang celaka. Di dalam masalah ini
ulama tadi menjawab, a'dalun nas man ansofa min nafsihi. Orang yang bijaksana ialah orang yang sadar tentang dirinya. Orang yang sadar bahwa dirinya adalah manusia. Manusia di dalam hidupnya dibedakan oleh Allah dari makhluknya yang lain. Orang yang bijaksana ialah orang yang menyadari bahwa dirinya hamba Allah. Otomatis di dalam hidupnya dia harus menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenyataannya kita ini sebagai manusia, kalau kita mempelajari keadaan diri kita, organ-organ yang ada di dalam tubuh kita ini dapat bekerja masing-masing sesuai dengan fungsinya, yang semua itu bisa dipelajari melalui ilmu dan alat. Tapi pertanyaannya, mengapa organ-organ itu bisa bekerja? Ada satu hal yang tidak bisa dipelajari dengan ilmu, yaitu yang menyebabkan manusia itu hidup, yaitu ruh. Apa dan bagaimana itu ruh? Rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas ketika ruh itu dimasukkan ke dalam diri seseorang, semua organ yang ada di dalamnya berfungsi. Tapi begitu ruh itu dicabut, maka jasad ini tidak ada harganya lagi. Bahkan kalau seandainya satu jasad yang sudah ditinggalkan oleh ruh ini dibiarkan 1 hari 1 malam atau 2 hari, akan membusuk, akan lain keadaannya. Itulah yang harus kita sadari, bahwa kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai manusia, apa yang kita lakukan hidup di dunia ini dinilai oleh Allah. Bahkan dikatakan kehidupan di dunia ini hanyalah sementara. Kehidupan yang abadi nantinya di akhirat, di sana kita akan mendapatkan apa yang telah kita lakukan di waktu kita hidup di dunia. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan orang yang tidak menyadari keadaan dirinya, dia menyangka hidup ini adalah hanya makan, minum, bekerja, bersenang-senang, gelencer ke sana kemari, mengikuti kehendak hawa nafsu kita. Apabila itu yang ada di benak kita, maka itu menunjukkan kita tidak memfungsikan diri kita sebagai manusia. Kehidupan kita akan sia-sia
Bahkan karena memang alam bagi kita ada dua, dunia dan akhirat. Kalau kita tidak menyadari keadaan diri kita, kita akan menyesal dengan penyesalan yang tidak berujung di akhirat nanti. Semoga Allah membuka hati kita. Semoga Allah memberikan kepada kita kemampuan untuk menyadari, mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang membawa manfaat bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau orang yang bijaksana adalah orang yang menyadari dirinya sebagai manusia, orang yang celaka ialah orang yang tidak menyadari, bahkan kadang-kadang dia tidak segan-segan untuk merugikan, menzalimi orang-orang lain. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kedua, pertanyaannya adalah tentang siapa manusia yang cerdas. Dikatakan orang yang cerdas ialah man akhadhal amra ahbatahu qabla nuzuliha. Ialah orang yang memperhitungkan, mempersiapkan sesuatu sebelum datangnya perkara yang akan datang. Seperti kita hidup di dunia, kita sadar bahwa umur kita dibatasi oleh Allah. Kehidupan di dunia tidak kekal dan tidak abadi. Semuanya pasti akan berakhir. Tidak ada satupun manusia yang tidak akan mengalami kematian. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, oleh karena itu ada ulama yang mengatakan, apabila kamu ingin mempersiapkan sesuatu, persiapkanlah amalmu sebelum datangnya kematian. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau di dalam hidup ini kita tidak menyadari keadaan diri kita, siapa kita, akan kemana kita, bagaimana nasib kita nanti, ini kalau tidak ada di dalam benak kita untuk kita memperhitungkan, maka kita akan menyesal nantinya. Jangankan orang yang tidak menyadari, orang yang sadar, yang sudah benar-benar mengisi keadaan hidupnya, menyelesaikan tugasnya dengan baik, menjadi orang yang baik, dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min ahadin yamutu illa nadima. Setiap orang nanti ketika dia meninggal dunia akan menyesal, siapapun orangnya, kecuali baginda Nabi dan para anbiya wal mursalin dan para hamba-hamba Allah yang menduduki kedudukan tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mendengar sabda Rasulullah
yang beliau mengatakan ma min ahadin yamutu illa nadima, setiap orang yang meninggal dunia akan mengalami penyesalan. Qila wa ma nadamatuhu ya Rasulullah, mengapa dia menyesal ya Rasulullah? Apa yang ia sesali? Qala, baginda Nabi menjawab, in kana muhsinan nadima, kalau dia orangnya baik, dia masih akan menyesal. An la yakuna isdad ihsanan, karena dia tidak menambah kebaikannya. Mengapa? Begitu dia melihat besarnya karunia Allah bagi orang yang berbuat baik di akhirat nanti. Setiap amal baik yang sedikit yang ia kerjakan, yang amal itu dikerjakan dengan ikhlas dan diterima oleh Allah, maka itu balasannya di luar dugaan kita. Jauh tidak bisa dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Bahkan di akhirat nanti balasan bagi orang-orang yang berbuat baik dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Apa-apa yang di akhirat tidak bisa dibanding dengan apa yang ada di dunia ini. Di akhirat nanti akan terjadi sesuatu yang belum pernah kita saksikan ketika kita di dunia. Telinga kita belum pernah mendengar, bahkan itu tidak pernah terbayang di dalam benak kita. Sesuatu yang diberikan oleh Allah bagi orang yang berbuat baik. Dia menyesal, masih kenapa saya kok tidak nambah kebaikan saya. Wa in kana musian, kalau dia orang yang tidak baik, dia akan menyesal. Karena apa? An la yakuna naza'an 'anil dzunub. Mengapa dia ketika di dunia tidak menghindar dari perbuatan dosa? Mengapa ketika di dunia tidak mau bertaubat? Padahal kita sadar dosa kita banyak. Oleh karena itu, para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebelum kita menyesal, marilah kita berusaha. Sudah sering saya sampaikan bahwa perjalanan hidup ini ada yang sudah terlampaui dan masih ada yang akan datang. Yang sudah kita lewati, yang sudah kita jalani, jelas dosa kita sudah cukup banyak. Untung kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebesar apapun dosa umat Rasulullah, ketika kita sadar akan banyaknya dosa kita, lalu kita memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah, Allah tidak pernah menutup pintu maghfirahnya. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah diceritakan bahwa ada
seorang sahabat meninggal dunia, bahwa si sahabat tadi orangnya memang baik, orangnya ahli ibadah. Ketika mendekati ajalnya, dia berkata, "Aduh, alangkah sayangnya seandainya aku lebih jauh. Aduh, alangkah sayangnya seandainya aku berikan yang baru. Aduh, alangkah sayangnya seandainya aku berikan semuanya." Ketika sahabat ini meninggal, baginda Nabi tidak diberitahu, tapi setelah itu baginda Nabi datang bertakziah, dan si istri menyampaikan tentang apa yang dikatakan oleh suaminya. Lalu baginda Nabi menjelaskan bahwa suamimu satu ketika dia adalah orang yang taat, dia akan pergi ke masjid saat itu musim dingin. Dia memakai 2 mantel, yang satu mantelnya bagus, yang satu yang sudah lama. Di dalam perjalanan menuju masjid, dia melihat ada seorang tua di depan toko seandainya, atau di pinggir jalan. Kebetulan si orang tua tadi dalam keadaan kedinginan. Maka si orang tadi merasa kasihan, dan mantelnya yang lama diberikan kepada orang tua tadi. Ketika dia menghadapi sakaratil maut, dinampakkan oleh Allah pahala dari dia memberikan mantel tadi kepada orang yang kedinginan. Di situ dia mengatakan, alangkah sayangnya seandainya saya berikan yang baru, saya akan lebih banyak mendapatkan pahala dari Allah. Juga satu ketika orang tadi pernah ketika akan ke masjid, jarak agak dekat dari masjid ada seorang yang buta yang berjalan tertatih-tatih. Maka orang tadi merasa kasihan, dituntun orang tadi sampai ke masjid. Ketika dia menghadapi sakaratil maut, dia nampakkan pahala dari nuntun orang yang buta tadi sampai ke masjid hanya jarak berapa langkah. Dia mengatakan, alangkah sayangnya seandainya saya jaraknya jauh menuntun orang tadi, tentu pahalanya lebih banyak. Terus yang terakhir, si orang tadi dikatakan bahwa satu ketika dia berpuasa. Ketika dia akan berbuka puasa, datang pengemis
dia berikan makanannya separuh. Yang separuh dia makan, yang separuh dia sedekahkan kepada orang yang lapar tadi. Di dalam keadaan dia mendekati sakaratil maut, dinampakkan betapa besarnya pahala dia memberikan makanan kepada orang yang lapar tadi. Di situ dia mengatakan, aduh, alangkah sayangnya seandainya saya berikan semua, tentu lebih banyak yang saya dapatkan. Itulah para bapak dan saudara-saudara sekalian. Maka ada ulama yang mengatakan luqmah fi batnil ja'i afdal min banal jami'. Satu puluhan yang diberikan kepada orang yang kelaparan lebih bagus dari membangun sebuah masjid. Bahkan ada yang mengatakan 1000 masjid. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, itulah kalau orang yang cerdas, yang memikirkan, mempersiapkan. Wa ahmakuhum, sedangkan orang yang bodoh ialah man ba'a akhiratahu bidunya ghairihi, orang yang menukar kepentingan akhiratnya dengan masalah dunia. Jadi masalah akhirat tidak dipikirkan sama sekali. Satu contoh, banyak orang bekerja, karena bekerja dia meninggalkan ibadah kepada Allah. Ada orang diberi badan sehat, tidak mau ibadah kepada Allah. Disuruh sholat, tidak sholat. Di waktu puasa, tidak mau puasa. Dia mampu mengangkat barang yang berat, tapi tidak mampu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia mampu mengalahkan musuh yang kuat, tapi dia tidak bisa mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh karena itu, marilah kita hidup di dunia sebagai lahan untuk kita panen di akhirat. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Kita hidup di dunia diperintah oleh Allah untuk menabung sebanyak mungkin, supaya kita berbahagia dengan tabungan yang banyak nantinya di akhirat. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, selanjutnya yang ditanyakan kepada ulama tadi, siapa orang yang paling beruntung, paling berbahagia? Orang yang paling beruntung dan berbahagia ialah orang yang hidup di dunia, ketika dia menghadapi sakaratil maut, dia tetap membawa iman dan Islam. Karena lakon kehidupan kita yang sekian puluh tahun, ibadah kita yang kita lakukan sekian lama, itu penentuannya adalah di hari terakhir dari kehidupan kita. Sa'atun yasirah, saat yang sangat singkat, ialah di saat-saat roh
kita akan keluar dari jasad ini. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir dari hayatnya, ketika akan menghembuskan nafas yang terakhir, ruh itu keluar bersamaan dengan kalimat la ilaha illallah yang keluar dari lisan dan hati orang yang bersangkutan, maka yakin orang itu akan menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita ditakdirkan demikian oleh Allah. Amin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita tidak boleh berputus asa. Baru-baru ini, berapa hari yang lalu, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid datang ke Malaysia. Ketika ada pertemuan, ada wakil kelompok atau ketua dari satu organisasi LGBT. LGBT ini adalah satu kelompok manusia yang mengadakan hubungan sesama jenis, orang laki dengan orang laki, orang perempuan dengan orang perempuan. Ketuanya datang kepada Habib Umar menanyakan. Dia bilang, Habib, bagaimana kami ini sadar banyak dosa, tapi kami ini divonis oleh masyarakat untuk menjadi penduduk neraka. Bagaimana tanggapan Habib? Habib Umar dengan bijaksana menjawab dengan satu kisah, bahwa ada seseorang yang dirampok. Ketika orang tadi dirampok, dari kepala perampok tadi ketika sampai waktu maghrib, ketika ada minuman, yang lain minum, si kepala perampok ini tidak minum. Ketika sampai maghrib, baru dia minum. Akhirnya orang yang dirampok tadi tanya, loh kamu ini kenapa mulai tadi kok tidak mau minum, kok baru sekarang? Katanya kepala perampok tadi, saya puasa. Loh, bagaimana kamu ini orang yang ngerampok pekerjaannya, kok kamu puasa? Dia menjawab, hanya itulah satu-satunya hubungan aku dengan Allah yang tidak aku putus. Orang tadi terheran-heran. Berselang beberapa tahun, kebetulan orang yang dirampok tadi menunaikan ibadah haji. Dengan izin Allah ketemu dengan orang yang jadi kepala perampok sedang berdoa di depan Ka'bah. Orang yang pernah dirampok tadi tanya, kamu kan dulu kepala perampok? Iya. Loh kenapa kok sekarang ada di sini? Dia bilang, ya, hubungan aku yang satu yang aku pertahankan kepada Allah, itu yang mengajak aku kemari. Dia mendapat hidayah dari Allah karena dalam situasi apapun dia tidak pernah memutuskan hubungan dengan Allah. Jadi walaupun dia amalnya sudah jelek, ada satu amal yang itu merupakan hubungan dia dengan Allah, tidak dia putus. Maka katanya Habib Umar kepada orang tadi, kepada ketua LGBT tadi, kamu usahakan hubunganmu dengan Allah, jangan kau putus.
Apa yang kau kerjakan terserah. Tapi waktunya sholat, sholatlah. Waktunya puasa, puasalah. Nanti itu yang akan merubah hidupmu, kata Allah, kata Nabi Habib Umar. Masya Allah, luar biasa. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mari kita berbaik sangka kepada Allah. Allah itu Maha Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Penyayang kepada hambanya. Apalagi umat Nabi Muhammad. Seberapapun dosa kita banyaknya, kita harus sadar kita tidak punya Tuhan selain Allah. Dan tidak ada Tuhan selain Allah. Sejelek apapun, kita harus tetap kembali kepada Allah. Kita harus sadar kita punya Allah. Kalau kita kembali kepadanya dalam keadaan dengan sepenuh hati, insya Allah sebesar apapun dosa kita, Allah akan ampuni. Sudah banyak hadis yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana orang yang tadinya jauh dari Allah, tapi karena dia taubat, akhirnya menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, jadi orang yang paling berbahagia adalah orang yang hidupnya berakhir dengan husnul khotimah. Sedangkan orang yang celaka ialah manijtama'a alaihi fakrud dunya wa adzabul akhirah. Orang yang paling celaka ialah orang yang hidupnya di dunia sudah sengsara, masih mengantarkan dia lebih sengsara lagi di akhirat. Melarat dua kali. Kemelaratan di dunia tidak seberapa, tetapi melarat di akhirat adalah penyesalan yang tak berujung. Oleh karena itu, mari setiap saat usahakan ada waktu untuk kita bersepi-sepian dengan Allah. Di waktu tengah malam bangun, ambil air wudhu, sholat, duduk merenung sambil berzikir kepada Allah. Apa yang harus kita pikirkan? Banyaknya dosa kita, perilaku kita masa yang lalu, jangan kita lupakan. Kita mau melupakan, sedangkan itu tidak pernah dilupakan, dicatat oleh malaikat. Dan itu tidak akan terhapus sebelum kita taubat. Sebelum kita mohon ampun kepada Allah dengan sepenuh hati, dengan taubatan nasuha, tentunya kita semua sadar tidak ada di antara kita yang bersih, termasuk yang berbicara ini sama, gak ada beda. Hanya bapak diam, saya ngomong. Mungkin bapak tidak pintar ngomong, tapi saya cuma pintar ngomong. Tapi keadaan kita sama. Sama banyak dosanya, sama sedikit amal baiknya. Masa lalu kita sama banyak perbuatan-perbuatan salah yang melanggar aturan Allah. Maka mari sisa umur kita, kesempatan yang diberikan kepada kita, berapa waktunya tidak tahu.
Waktu itu sangat berharga, athmanu minadz zahab, lebih berharga daripada emas, walaupun hanya barang sebentar. Karena barang sebentar itu kalau kita manfaatkan untuk kita khalis memohon ampunan Allah, akan menghasilkan rahmah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang akan merubah nasib kita di akhirat nanti. Para bapak dan saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kita beruntung kalau Nabiullah Adam untuk diampuni dosanya nunggu 100 tahun. Orang-orang terdahulu kalau mau tobat ada yang harus membunuh dirinya. Tapi umat Nabi Muhammad cukup dengan menyesal, cukup dengan istighfar, cukup dengan berjanji tidak akan mengulang, benar-benar merasa bersalah di hadapan Allah. Inilah satu keuntungan yang kita dijadikan oleh Allah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita berharap dan memohon kepada Allah, semoga Allah menutup umur kita dengan husnul khatimah. Amin. Para bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita baca Fatihah. Kita hadirkan wajah ayah dan ibu kita di hati kita masing-masing. Mari kita kenang, kita pandang dengan mata hati wajah ayah dan ibu kita, dengan pandangan kasih sayang, dengan di hati kita merasa kasihan kepada orang tua kita yang saat ini sudah berada di alam barzah sana. Walaupun hal demikian, orang yang memandang wajah orang tuanya dengan pandangan kasih sayang, sudah pernah saya sampaikan bahwa pandangan itu lebih utama dari memandang Baitullah, Ka'bah al-Musyarrafah. Apalagi orang tua kita masih hidup. Mari kita ngemis kepada Allah. Semoga ayah dan ibu kita amal baiknya diterima oleh Allah. Semoga ayah dan ibu kita yang sudah pasti ada mempunyai kesalahan dan kekurangan, karena manusia biasa tidak ada yang bersih, semoga Allah ampuni semuanya. Semoga ayah dan ibu kita keikhlasannya membesarkan, menyayangi kita, disayangi juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ayah dan ibu kita ditempatkan di tempat yang mulia di sisinya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya yang kedua, mari kita bersama-sama baca Fatihah. Kita niatkan untuk saudara-saudara kita yang sudah lama berada di alam barzah, tapi dia adalah seiman, seakidah dengan kita. Dia dilupakan mungkin oleh anak cucunya, tapi marilah kita jangan melupakan. Innamal mu'minuna ikhwatun. Mereka saudara-saudara kita. Mari kita berbagi. Mari kita tumbuhkan rasa kasih sayang kita sesama umat Nabi Muhammad. Mari kita ngemis untuk mereka kepada Allah. Semoga mereka juga diberi rahmah dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. Yang terakhir, mari kita mohon kepada Allah untuk diri kita, keluarga kita, dan anak cucu kita. Semoga semuanya
termasuk diri-diri kita, diberi taufik dan hidayah oleh Allah, diringankan untuk ibadah mengabdi kepada Allah, diberi kekuatan untuk menjauhi larangan-larangan Allah, diberi keikhlasan di dalam beramal, dijauhkan dari ujub, riya, sum'ah dan lain sebagainya. Semoga amal kita yang sedikit diterima oleh Allah, semoga dosa kita yang sangat banyak diampuni oleh Allah. Anak cucu kita semoga dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah, dan mudah-mudahan kita semua ditakdirkan kita, keluarga kita dan anak cucu kita kembali tetap membawa iman dan Islam. Ala hadhihi niyah. Al-Fatihah. Mari kita tutup dengan kita mengetuk pintu Allah, memohon kepada Allah, memohon kasih sayangnya. Apa hajat kita tentang duniawiyah dan ukhrawiyah yang baik, utamanya tentang anak cucu. Semoga anak cucu kita ditakdirkan orang-orang yang tetap teguh keimanan dan keislamannya. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin, Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, Ya Khaliq, Ya Bari, Ya Musawwir, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'izzu, Ya Mudhillu, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adlu, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Syakur, Ya Aliyu, Ya Kabir, Ya Hafid, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Syahid, Ya Haqqu, Ya Wakil, Ya Qawiyyu, Ya Matin, Ya Waliyu, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi'u, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu,
Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'ali, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntaqimu, Ya Afu, Ya Ra'uf, Ya Malikal Mulki, Ya Dzal Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghaniyu, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Darru, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Warith, Ya Rashid, Ya Sabur. Jalla Jalaluh alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.